Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kemudian selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang muqaddimah al-qawaid fiqhiyah. Apa yang dimaksud dengan qawaid fiqhiyah dan perbedaan serta korelasi antara al-qawaid fiqhiyah dengan ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan al-qawaid usuliyah. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifatikal mubin. Amin. Pengertian al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah terdiri dari dua unsur kata, yaitu al-qawaid dan al-fiqhiyah. Ya, jadi ketika dia terdiri dari dua unsur kata, kita harus membahasnya satu persatu. Al-qawaid, dia merupakan jam'un min qa'idatin, wahia fil lughati asasun, sawa'un kana hissiyan aw ma'nawiyan. Jadi qawaid merupakan bentuk jamak atau bentuk plural dari kaidah yang menurut bahasanya diartikan dengan asasun atau pondasi. Baik pondasi ini bermakna hissi. Hissi ini maksudnya bisa ditangkap oleh panca indera, seperti pondasi rumah, ya. Atau bermakna maknawi. Maknawi ini yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, seperti pondasi agama. Ini pengertian kaidah menurut bahasa. Sedangkan kaidah menurut istilah itu qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Itu permasalahan umum yang bisa diterapkan ke semua bagiannya. Selanjutnya al-fiqhiyah berasal dari kata fikih yang ditambah dengan ya nisbah atau hurufiyah yang menyatakan pengkategorian. Ya. Dan fikih sendiri menurut bahasa berarti al-fahmul amiq, yaitu pemahaman yang mendalam. Sedangkan fikih menurut istilah yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Itu ilmu tentang hukum-hukum syarak atau ilmu tentang agama Islam yang mengatur perbuatan manusia, ya, sifatnya amaliyah ini yang bersifat atau yang bersifat praktis, yang mana ilmu tentang hukum-hukum tersebut ditetapkan atau diistinbatkan dari dalil-dalil syarak yang terperinci. Di sini ada yang perlu digarisbawahi bahwa ilmu fikih itu merupakan bagian dari al-ahkam syar'iyyah, bagian dari hukum syarak, tapi dia bersifat amaliyah, praktis. Ya. Kalau bersifat amaliyah berarti tidak masuk kategorinya ilmu yang mengkaji tentang keimanan atau disilakan dengan tauhid. Ya. Dan ilmu fikih ini diambilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, ya, pengertian kaidah fikih, ya, yaitu aslun fikhiyun kulliyun yatadammanu ahkaman tasyri'iyatan 'amatan min abwabin muta'addidatin fil qadaya allati tadkhulu tahta mawdu'ihi. Ya. Asal, dia merupakan asal atau pondasi fikih yang bersifat umum, yang mencakup hukum-hukum syariat yang bersifat umum dari berbagai bab fikih dan dari berbagai permasalahan-permasalahan yang semuanya tergabung dalam tema atau pondasi tersebut. Ya, jadi di sini perlu digarisbawahi bahwasanya dia merupakan aslun fikih atau pondasi fikih, ya, pondasi fikih di mana dia membawahi atau mencakup hukum-hukum yang bersifat umum. Dan hukum-hukum yang dia cakup ini itu tidak hanya dari satu bab fikih, tapi terambil dari semua bab-bab fikih dalam permasalahan-permasalahan yang bisa atau yang tergabung dalam kategorinya. Ya. Contohnya sini nih, kaidah al-umuru bimaqasidiha.
setiap perkara tergantung kepada niatnya. Ya. Ini merupakan salah satu kaidah asasi yang akan kita pelajari nantinya. Ya. Kaidah al-umur bimaqasidiha ini dia membawahi atau mencakup permasalahan-permasalahan fikih yang terambil dari bab-bab fikih, ya, bab-bab fikih semuanya, ya. Yang pertama contohnya salat asar memiliki jumlah rakaat yang sama dengan salat zuhur. Ya, sama-sama 4 rakaat. Apa yang membedakannya? Yaitu niat. Nah, ini contoh dalam permasalahan ibadah salat, ya. Terus yang kedua, contoh dalam permasalahan muamalah. Semua pemberian memiliki bentuk yang sama. Ya. Yang membedakan sebuah pemberian, apakah dia dikatakan hibah, pemberian secara cuma-cuma, atau hadiah, pemberian yang sifatnya apresiasi, atau sedekah, itu pemberian kepada orang yang membutuhkan. Yang membedakannya adalah niat si pemberi, ya. Dan dia memiliki bentuknya sama-sama memberi, ya, sama-sama memberi, tapi yang membedakannya antara hibah, hadiah, dan sedekah adalah niat, ya. Ini kaidah ini yang membawahi bagian muamalah. Nah, begitu juga dalam masalah toharoh, ya, bersuci. Tayamum bisa menggantikan wudhu dalam rangka menghilangkan hadas kecil, juga bisa menggantikan mandi wajib dalam rangka menghilangkan hadas besar. Apa yang membedakan? Ya, sedangkan tata caranya tetap sama, yang membedakannya adalah niat. Ya. Jadi kaidah al-umur bimaqasidiha ini menaungi berbagai permasalahan fikih dari bab-bab yang berbeda. Jadi bisa disimpulkan bahwa kaidah fikih bersifat kulli, umum, yang dirumuskan dari fikih-fikih yang sifatnya juz'i atau partikular. Jadi kaidah fikih ini ada setelah adanya fikih. Jadi ketika permasalahan fikih itu udah sangat banyak dan sulit untuk menguasainya, maka ulama berusaha untuk mengelompokkan permasalahan-permasalahan fikih yang memiliki kemiripan dari segi ilatnya, kemudian dikelompokkan dalam satu kelompok dan diikat oleh sebuah kaidah. Ya, ini dalam rangka memudahkan untuk menguasai permasalahan-permasalahan fikih yang begitu banyak. Korelasi dan perbedaan antara al-qawaid fiqhiyah dengan ilmu fikih, ilmu usul fiqh, dan al-qawaid usuliyah. Ya, karena keempat ilmu ini memiliki keterkaitan. Ya. Sebelum kita mengkaji korelasinya, kita bahas terlebih dahulu fikih. Ya, karena kita akan membedakannya dengan fikih. Apa yang dimaksud dengan fikih? Fikih secara bahasa itu terambil dari bahasa Arab yang artinya itu al-fahmul amik, yaitu pemahaman yang mendalam dari sebuah usaha yang ekstra. Dalam ungkapan disebutkan faqahtu ad-dars, ya. Artinya saya memahami pelajaran tersebut, ya. Sedangkan menurut istilah yaitu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syara agama Islam. Tapi di sini ini ditakhid atau dibatasi. Apakah fikih ini mencakup semua ilmu yang berkaitan dengan hukum syara? Tidak. Ya, yang dibawahi oleh fikih ini hanya hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan manusia atau yang bersifat praktis. Yang mana ilmu tentang hukum-hukum tersebut dihasilkan atau ditetapkan dari dalil-dalil syara yang terperinci. Jadi, dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwasanya objek kajian fikih adalah perbuatan mukallaf. Ya. Oleh karena itu, yang dihukumi oleh fikih harus berbentuk perbuatan, bukan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan. Karena persoalan yang berkaitan dengan keyakinan ini merupakan garapan ilmu tauhid. Begitu juga, fikih tidak menghukumi atau tidak mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan akhlak, karena ini merupakan garapan ilmu akhlak. Selanjutnya, beberapa permasalahan fikih yang memiliki kemiripan dalam ilat atau sebab hukum diikat oleh sebuah kaidah yang dinamakan dengan al-qaidah fiqhiyah atau kaidah fikih. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya permasalahan fikih itu sudah sangat banyak. Jadi karena banyaknya sulit bagi kita untuk menguasai semua permasalahan. Jadi dicarilah
usaha oleh ulama bagaimana agar kita memudahkan menguasai permasalahan fikih itu dengan mengelompokkan permasalahan fikih itu berdasarkan kemiripan, ya. Yang mirip diikat oleh kaidah ini dan ketika dia yang mirip lagi diikat oleh kaidah yang lainnya. Jadi bisa disimpulkan, kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah yang menaungi permasalahan-permasalahan fikih dari berbagai bab yang memiliki kesamaan dalam ilat atau sebab hukum. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung kepada niatnya. Nah, kaidah ini membawahi permasalahan fikih yang begitu banyak, baik dari bab ibadah, ibadah itu bisa jadi dari bab sholat, ya, dan bab toharoh, begitu juga dari bab muamalah. Di sini diberikan contoh dari bab ibadah yaitu yang membedakan sholat asar dengan sholat zuhur, ya, yang jumlahnya sama yaitu niatnya. Begitu juga yang membedakan sebuah pemberian yang bentuknya sama, apakah pemberian itu berbentuk hibah, hadiah atau sedekah adalah niat si pemberi. Selanjutnya, ya, kita akan membahas usul fiqh, ya, karena nanti akan kita kaji juga korelasi antara qawaid fikih dengan ilmu usul fiqh. Ya, Imam Baidawi mengartikan usul fiqh dengan ma'rifatu dalail al-fiqh ijmalan wa kaifiyah istifadah minha wa halul mustafid, yaitu ilmu tentang dalil-dalil fikih secara global, ya, dan bagaimana cara merumuskan atau menetapkan hukum syarak dari dalil-dalil global tersebut dan syarat-syarat orang yang merumuskan hukum tersebut. Nah, jadi dari pengertian yang dipaparkan oleh Imam Baidawi ini ada tiga yang menjadi cakupan usul fikih ini. Yang pertama, usul fikih berbicara dalam tataran dalil-dalil fikih secara global, ya, seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Berbeda dengan fikih yang mengkaji dalil-dalil hukum secara terperinci. Contohnya, wajibnya sholat, mana dalilnya? Aqimus sholah ini disebut dengan dalil terperinci. Ya. Selanjutnya, usul fikih berbicara tentang metode dalam menetapkan hukum dari dalil global tersebut. Ya. Apakah metodenya nanti menggunakan, ya, qiyas, ya, atau menggunakan maslahah mursalah. Itu semuanya dikaji dalam ilmu usul fikih. Dalam kajian metode ijtihad ini, supaya memudahkan ulama dalam menetapkan hukum dari dalil-dalil di atas, dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ulama usul fiqh merumuskan kaidah-kaidah yang dinamakan dengan al-qawaid usuliyah, kaidah-kaidah usul. Contohnya, al-aslu fin nahyi lit-tahrim illa ma dallat dalilu ala ghairihi. Hukum asal dari sebuah pelarangan adalah haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya ke hukum lain. Ya. Jadi untuk memudahkan menggali hukum dari teks syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka usuliyun atau pakar usul fiqh membuat kaidah-kaidah usul. Kaidah-kaidah usul ini nantinya yang membantu untuk melahirkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Yang ketiga, usul fiqh berbicara tentang syarat seorang mujtahid hingga ia bisa dikatakan kapabel dalam menetapkan hukum. Ya, karena ulama menetapkan bahwasanya ada syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh seorang ulama agar dia bisa mencapai derajat mujtahid. Dan ini sudah dikaji dalam kajian usul fikih. Sebelum mendapatkan korelasi antara qawaid fikih dengan ilmu usul fikih, akan dipaparkan terlebih dahulu perbedaan antara kedua cabang ilmu ini. Ya. Perbedaan secara lebih detail antara usul fikih dengan kaidah fikih. Usul fikih dan kaidah fikih antara lain, usul fikih berisi kaidah-kaidah yang dijadikan alat untuk menggali hukum syar'i dari sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kaidah-kaidah usul ini nantinya akan menjadi alat yang digunakan untuk menggali hukum, melahirkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat dan penghubung antara kasus-kasus fikih yang serupa. Selanjutnya, secara hierarkinya, urutan kemunculannya adalah yang pertama itu usul fikih yang melahirkan fikih atau produk hukum.
Sementara munculnya kaidah fikih setelah adanya hukum-hukum fikih. Jadi ada hukum-hukum fikih, kemudian hukum-hukum fikih yang memiliki kemiripan dalam ilatnya diikat oleh sebuah kaidah, baru lahir kaidah fikih. Objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil syar'i. Sedangkan kaidah fikih sama dengan fikih, kajiannya yaitu perbuatan mukallaf. Perbedaan yang keempat, usul fikih menggunakan pola pendekatan deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Berbeda dengan kaidah fikih, muncul melalui pendekatan induktif khusus ke umum. Dari praktek ijtihad dengan menggali dalil-dalil hukum syara secara global, Al-Quran dan Sunnah, yang berlangsung dalam usul fiqh, maka lahirlah kaidah-kaidah usul. Ya. Jadi kaidah usul ini merupakan kaidah yang ditemukan oleh usuliyun untuk memudahkan nantinya fuqaha ahli fikih menggali hukum dari teks-teks syariat. Ya, contohnya al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Ya. Asal perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Ya, jadi kita udah bisa membedakan antara usul fikih dengan kaidah fikih. Baik dari segi cakupannya, ya, segi hierarkinya mana yang terlebih dahulu ada objek kajiannya, ya, dan dari segi pola pendekatannya. Ya, coba kita lihat di sini nih. Ilmu usul fiqh, ya, itu ilmu yang mengkaji dalil-dalil global. Nah, yang mana yang dalil global tadi? Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ya, yang melahirkan kaidah-kaidah usul. Ya. Selain itu, usul fiqh juga mengkaji turukul istinbat, metode menetapkan hukum. Ya. Selanjutnya, usul fiqh juga mengkaji tentang pelaku. Ya. Siapa yang menetapkan hukum tersebut? Itu namakan dengan mujtahid dan apa aja syaratnya. Dari usul fiqh akan lahir fikih. Ya. Nah, fikih ini itu usaha memproduk hukum atau menghasilkan hukum dengan menggunakan kaidah usul fikih yang kemudian melahirkan produk hukum berupa hukum fikih. Ya, jadi fikih ini merupakan perpanjang tangan dari usul fikih. Ketika ulama usuliyun telah melahirkan kaidah-kaidah usul dan telah menjelaskan turukul istinbat, nanti kaidah usul dan turuk istinbat ini digunakan oleh fuqaha dalam melahirkan sebuah hukum. Selanjutnya, dari produk-produk hukum yang begitu banyak, maka lahirlah kaidah fikih. Jadi kaidah fikih ini kaidah yang membawahi atau mengikat permasalahan-permasalahan fikih yang dari berbagai bab-bab fikih yang memiliki kemiripan dari segi ilat hukum. Selanjutnya, perbedaan antara fikih dan usul fikih. Ya, sini sudah dijelaskan juga di kelas. Coba lihat dari segi dalilnya, pakar usul fikih itu melihat dalil itu secara global, sedangkan ahli fikih itu melihat dalil secara juz'i, terperinci. Ya, dalil yang dilihat oleh pakar usul fikih secara global itu yaitu Al-Quran, ya, Sunnah, Ijma. Sedangkan ahli fikih itu melihat dalil dari penunjukannya terhadap hukum langsung. Contohnya waqimus shalah. Ini merupakan dalil khusus yang menunjukkan permasalahan sholat. Ya. Coba dilihat sini hukumnya. Usuliyun ketika dia memandang dalil atau mentelaah sebuah dalil, dia akan melahirkan sebuah hukum kuli, hukum umum. Ya, apa hukum umumnya? Yaitu fal amru yufidul wujub. Ya, perintah menunjukkan wajib. Nah, sedangkan ahli fikih, ketika dia mengkaji sebuah dalil dan dalil yang dikajinya itu dalil terperinci, sebuah dalil yang menunjukkan sebuah permasalahan tertentu, itu dia akan melahirkan hukum juz'i, hukum yang terperinci juga. Contohnya al-amru allati warada fil aqimus shalah yufidu bi anna shalah wajibah. Ya, amar yang berada di perintah yang berada di firman Allah aqimus shalah menunjukkan bahwasanya salat itu wajib. Ya. Jadi kaidah yang ditemukan oleh usuliyun fal amru yufidul wujub digunakan oleh al-faqih ahli fikih terhadap dalil aqimus shalah. Ketika dia menggunakan terhadap dalil aqimus shalah ini, ditarik kesimpulan bahwasanya salat itu wajib. Ya. Karena tidak ada dalil lain yang memalingkannya dari kewajibannya. Coba lihat.
Kedua-duanya, perbedaan antara kajian fikih dan usul fikih. Kedua-duanya sama-sama mengkaji dalil. Ya, sama-sama mengkaji dalil. Ahli usul fikih mengkaji dalil dan ahli fikih mengkaji dalil. Akan tetapi, kajian usul fikih melahirkan hukum umum. Hukum umum ini itu yang dinamakan dengan kaidah-kaidah usul. Sedangkan fikih mengkaji dalil dengan menggunakan kaidah usul yang ditemukan oleh pakar usul fikih dan kemudian dari penerapan kaidah tersebut terhadap dalil lahirlah hukum fikih. Ya. Selanjutnya perbedaan antara al-qawaid fiqhiyah dengan al-qawaid usuliyah. Ya. Tadi perbedaan antara al-qawaid fiqhiyah dengan ilmu usul fiqh. Ya, sekarang perbedaan kaidah fikih dengan kaidah usul itu sendiri. Nah, yang pertama dilihat dari segi objek kajian. Kaidah usul, objek kajiannya yaitu dalil-dalil syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kaidah fikih, objek kajiannya adalah perbuatan mukallaf. Ya. Jadi objek kajian kaidah fikih sama dengan objek kajian fikih, yaitu perbuatan mukallaf. Dari segi sifatnya, kaidah usul sifatnya yaitu kulli atau bersifat umum. Kenapa dikatakan bersifat umum? Karena dia berlaku bagi semua permasalahan yang ingin ditemukan hukumnya menggunakan kaidah usul tersebut. Sedangkan kaidah fikih bersifat aglabiyah atau pada kebanyakan permasalahan fikih. Itu kenapa ditemukan permasalahan kaidah fikih yang memiliki permasalahan-permasalahan istisnaiyah atau permasalahan-permasalahan pengecualian dari kaidah. Jadi kaidah fikih tersebut tidak bisa diterapkan terhadap semua permasalahan fikih. Ada pengecualian-pengecualiannya. Nanti akan kita pelajari ketika kita mengkaji kaidah secara rinci. Dari segi tujuan, kaidah usul digunakan untuk menetapkan hukum. Ya, jadi ketika ditanyakan kenapa usuliyun melahirkan kaidah usul, ya nanti akan digunakan untuk menetapkan hukum atau melahirkan hukum. Sedangkan kaidah fikih digunakan untuk memudahkan pembacaan terhadap permasalahan fikih yang begitu banyak. Ya, jadi permasalahan fikih yang begitu banyak yang berada di kitab yang berjilid-jilid, ya. Satu ulama melahirkan kitab yang berjilid-jilid, ya. Nah, bagaimana untuk memudahkan membaca permasalahan fikih tersebut, yaitu dengan cara pengelompokannya berdasarkan kaidah-kaidah fikih. Selanjutnya, korelasi lagi. Setelah kita membahas perbedaan, sekarang kita membahas korelasinya, hubungan antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Korelasi kedua-duanya sama-sama merupakan sebuah kaidah yang menaungi bagian-bagian. Ya. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan. Kaidah usul menaungi dalil-dalil yang terperinci. Ya. Sedangkan kaidah fikih menaungi permasalahan-permasalahan fikih yang memiliki persamaan dalam ilat hukum. Okay. Terakhir, setelah kita membahas perbedaan korelasi antara kaidah usul dengan fikih, usul fikih dan kaidah usul fikih sendiri, kita membahas apa kegunaan dan faedah mempelajari al-qawaid fikih, kaidah fikih. Yang pertama, mengelompokkan permasalahan fikih yang begitu banyak sehingga memudahkan pembacaan dan penguasaan terhadap hukum-hukum fikih. Ya, jadi kita dengan adanya kaidah-kaidah fikih ini, dengan menguasai kaidah-kaidah fikih ini, kita udah tahu pengelompokan permasalahan fikih tersebut. Ya, bisa dikatakan secara garis besar kita udah menguasai permasalahan fikih itu bisa dikelompokkan berdasarkan kaidah-kaidah ini. Gitu. Terus memudahkan dalam mencari solusi hukum bagi permasalahan fikih yang sejenis. Jadi ketika kita udah menghafal kaidah fikih ini dan memahaminya dan bagaimana penerapannya, insya Allah nanti bisa diterapkan dalam permasalahan fikih yang memiliki kemiripan. Membantu ahli fikih untuk mengetahui dan memahami metode ijtihad dari sebuah hukum. Menghindarkan ahli fikih untuk terjebak pada kasus kontradiksi antara permasalahan-permasalahan fikih. Kontradiksi ini artinya apa? Pertentangan antara permasalahan-permasalahan fikih. Ya, jadi ketika kita sudah mengetahui permasalahan ini, dia berada di bawah kaidah ini, nanti insya Allah tidak akan terjadi lagi kontradiksi antara permasalahan-permasalahan fikih yang ada. Yang kelima, membantu penuntut ilmu yang tidak mengambil spesialisasi dalam bidang hukum Islam untuk mengetahui hukum fikih dengan mudah.
Jadi ketika fikih tersebut udah permasalahan fikih tersebut dan hukum fikih tersebut udah dikelompokkan berdasarkan kaidah-kaidah fikih, maka memudahkan bagi orang yang tidak takhasus atau spesial dalam bidang hukum Islam, memudahkannya untuk mengetahui hukum fikih. Oke, demikianlah penjelasan terkait dengan kaidah fikih ini. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan bacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.